Tantangan Super Tuna Jin BTS adalah hit besar yang bahkan dilakukan pemerintahan Korea Selatan. Jin mungkin ingin tantangan Super Tuna berhenti, tapi ARMY tidak bisa puas dengan lagu yang menarik dan tariannya. Ternyata pemerintah Korea Selatan juga tidak bisa. Jin merilis lagu Super Tuna untuk ulang tahunnya dan dengan cepat menjadi hit besar di kalangan ARMY. Lagu itu merupakan lagu trot tentang memancing, salah satu hobi favorit Jin. Jin tidak melakukan apa-apa di tengah jalan, jadi dia bahkan membuat video penampilan khusus untuk lagu itu. Video tersebut menampilkan koreografi yang sesuai dengan lagu dan penuh dengan gerakan tarian yang terinspirasi dari memancing. Super Tuna telah menjadi viral dan bahkan menginspirasi tantangan menari TikTok. Di tengah popularitas lagu yang meluas, Jin turun ke Weverse untuk mengatakan bahwa dia malu dan bahwa dia tidak ingin ARMY melakukan tantangan Super Tuna. Meskipun Jin mengatakan bahwa dia malu dengan Super Tuna, banyak penggemar yang merayakan perilisan lagu tersebut dengan memperbarui video tantangan Super Tuna mereka sendiri. Penggemar itu termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan Korea Selatan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengunggah video tarian maskot mereka di Super Tuna. Mengingat instansi pemerintah ini menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan kelautan, perikanan, dan lingkungan laut di Korea, maka sangat tepat jika Kementerian Kelautan dan Perikanan memutuskan untuk mengambil tantangan Super Tuna. Kita ingin tahu bagaimana reaksi Jin terhadap tantangan Super Tuna yang menggemaskan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini. Selain itu, inilah alasan mengapa ARMY percaya Jin tidak tahu cara menyukai di Instagram. Beberapa ARMY percaya bahwa Jin tidak tahu cara like di Instagram, tetapi metode uniknya untuk menyukai gambar jauh lebih imut daripada cara biasanya. Semua 7 anggota BTS membuka akun Instagram pribadi awal minggu ini, dan ARMY telah disuguhi banyak interaksi online yang lucu di antara para anggota. Para anggota telah saling mengomentari postingan satu sama lain, menandai satu sama lain di foto, dan secara positif menggemaskan. Jin mengomentari salah satu foto J-Hope yang menanyakan tombol like. Dia menulis, "J-Hope, tapi kenapa kamu menekan like di Instagram? Artinya saya suka tulisan atau postingan kamu? J-Hope, tekan hati untuk milikku," komentar Jin. Setelah bertanya tentang tombol like berbentuk hati, Jin mulai meninggalkan hati di bagian komentar di postingan sesama anggota. Beberapa ARMY percaya bahwa Jin berpikir meninggalkan hati di komentar berarti dia menyukai postingan tersebut. Saat kamu mencari nama pengguna Jin di like di posting anggota, Instagram mengatakan tidak ada pengguna yang ditemukan. Beberapa penggemar berpikir Jin mungkin mengklik emoji hati yang disarankan saat pengguna mulai menulis komentar di postingan tersebut. ARMY menemukan metode unik Jin dalam menyukai postingan menawan, dan mereka berbicara tentang komentar manisnya di Twitter. Yang kedua, Weverse dengan cepat menjadi aplikasi kencan saat V membantu ARMY menikahi J-Hope. V menghadirkan fitur baru ke aplikasi Weverse. Selama kesenangan media sosial baru-baru ini, dia tidak bisa tidak melakukan sihirnya sebagai mak comblang dengan menjanjikan ARMY untuk memberitahu J-Hope tentang perasaan mereka padanya. Ketika seorang penggemar bertanya kepada V, "Beritahu J-Hope aku ingin menikah dengannya," V tidak ragu untuk melakukannya. Tapi ini akan memakan waktu beberapa hari kerja. "Saya akan screenshot ini dan menyebarkannya, balasannya akan memakan waktu sekitar 2 minggu, kata V. Tidak butuh waktu lama. Untuk ini, ketika ARMY lain mengklaim bahwa J-Hope sudah menikah dengan mereka, tanggapan lucu V menunjukkan bahwa dia mungkin telah melampaui pikirannya yang satu ini. V menulis, "Tapi apakah ini aplikasi pernikahan?" Sementara itu, semua hal baru ini tidak diketahui oleh J-Hope yang sibuk memposting foto selama berada di Amerika Serikat. Postingan J-Hope di Instagram memperbarui ARMY tentang keberadaannya. Saat BTS mengakhiri jadwal resmi LA mereka dengan banyak penghargaan yang tersimpan di tas mereka, diumumkan bahwa mereka akan pergi pada liburan panjang kedua mereka. Kita sudah melihat 3 anggota, Jin, Jimin, dan Jungkook kembali ke Korea Selatan awal pekan ini meninggalkan Repline, RM, Suga, dan J-Hope, dan V di Amerika Serikat. Sekarang, sepertinya rapper Chicken Noodle Soup sedang dalam perjalanan bergabung dengan anggota lain di Seoul saat ia memposting beberapa pembaruan ke Instagramnya. Apakah J-Hope ini mengisyaratkan bahwa dia akan berada di pesawat selama 10 jam lebih? Kita yakin dia sedang dalam perjalanan kembali ke Korea. Kami kemudian mendapatkan konfirmasi ketika J-Hope memposting video singkat ke story Instagramnya. Kami berharap J-Hope punya penerbangan yang aman kembali ke Korea, di mana ia akan diberikan tes PCR dan masuk ke karantina mandiri 10 hari, membantu menghentikan penyebaran COVID-19.
Yang ketiga, BTS kembali ke The Late Late Show with James Corden 2 minggu setelah reuni. Setelah 2 minggu, BTS akan kembali ke acara bincang-bincang CBS yang populer The Late Late Show with James Corden. Pada bulan November tahun lalu, BTS menjadi bintang tamu di acara itu. Karena COVID-19, semuanya dilakukan secara virtual, jadi sudah hampir 2 tahun sejak bertemu langsung. Akhirnya, 2 minggu yang lalu BTS kembali ke The Late Late Show pada tanggal 23 November, tepat sebelum bertemu dengan penggemar mereka di Permission to Dance on Stage, LA. Mereka menampilkan Permission to Dance dan sebuah wawancara dilakukan. Itu sepertinya untuk penampilan mereka di acara bincang-bincang larut malam. Tapi ARMY bertanya-tanya apakah kita akan pernah melihat konser crosswalk ikonik mereka karena banyak orang melihat pembuatan film. Sekarang James Corden telah mengungkapkan bahwa kita akan benar-benar melihat BTS di acara itu 2 kali lagi tahun ini. Pertama, BTS akan menampilkan Butter pada 8 Desember. Terakhir, kita akan melihat crosswalk konser pada 16 Desember. Senang mengumumkan bahwa Rabu ini penampilan luar biasa BTS dari Butter akan menjadi bagian dari perayaan episode ke-1000, tulis The Late Late Show. Yang pertama dari 2 penampilan adalah malam ini, pukul 12.37 tepatnya. The Late Late Show merayakan tanda episode ke-1000 mereka. Kedua tampilan tersebut telah direkam sebelumnya karena anggota Jin, Jimin, dan Jungkook dan bahkan J-Hope telah kembali ke Korea. Yang keempat, tangga lagu Euphoria solo Jungkook di tangga lagu Joyson, lagu K-pop paling populer selama 3 tahun berturut-turut. Jungkook terus menguasai Jepang dengan popularitas tak tertandingi dari lagu-lagu solo dan ciptaannya sendiri yang hidup di hati netizen Jepang. Euphoria, lagu solo Jungkook yang dirilis 2018, menempati peringkat ke-9 di salah satu chart akhir tahun merek karaoke utama Jepang Joyson untuk lagu K-pop paling populer pada tahun 2021 meskipun dirilis 3 tahun yang lalu. Euphoria adalah satu-satunya lagu solo BTS di chart. Ini juga merupakan lagu BTS pertama dan satu-satunya yang mendapat peringkat di tangga lagu akhir tahun lagu K-pop paling populer di Japan Joyson karaoke selama 3 tahun berturut-turut dari 2019 hingga 2021. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.